sampah ini kan terlalu banyak, makanya kadang pemerintah itu kadang kewalahan ngolahnya kayak gimana, kayak di Bantar Gebang itu kan masih banyak yang numpuk. Kadang sebagian banyak yang nggak keolah. Ya jadi kita utamakan itu ya segala sampah yang bisa diolah, ya kita kerjain lah biar ada nilai ekonominya, biar ada juga penyerapan tenaga kerja di sini. Ya terutama orang-orang sini lah, masyarakat sini. Gitu. Ya ZAM, ya kan. Kalau dulu mas sebelum di sini, saya itu di Pemda dulu, ada 10 tahun. Ya karena di Pemda itu nggak ada kejelasan ya untuk mencari PNS itu agak susah, makanya dibawa kakak lah ke sini, suruh belajar di sini lah. Bisa lah ngelola gudang sendiri, nah itu. Sampah ini kan terlalu banyak, makanya kadang pemerintah itu kadang kewalahan ngolahnya kayak gimana, kayak di Bantar Gebang itu kan masih banyak yang numpuk. Kadang sebagian banyak yang nggak keolah. Ya jadi kita utamakan itu ya segala sampah yang bisa diolah, ya kita kerjain lah biar ada nilai ekonominya, biar ada juga penyerapan tenaga kerja di sini. Ya terutama orang-orang sini lah, masyarakat sini. Gitu. Ya kalau visi misi kita ke depannya ya bagaimana caranya mengurangi sampah terutama di daerah Bekasi ini biar bisa dimanfaatkan ya. Nah terus sama ya intinya juga kita bagaimana juga penyerapan tenaga kerjanya sebanyak-banyaknya. Ya biar kita itu semuanya nggak ada lagi sampah yang dibakar di luar itu nggak ada manfaatnya. Ya biar inilah apa namanya ya, untuk menjaga lingkungan lah intinya Mbak. Kalau produk yang dihasilkan PT Bumi Plastik Nusantara itu semuanya, kalau di sini baru hanya 2 jenis, ada jenis HD, ada PE. Jadi kita itu dari bahan apa namanya, bahan-bahan bekas kemasan kita olah, kita giling, kita jadiin biji, nanti baru kita jual ke perusahaan yang membutuhkan, seperti perusahaan mainan anak-anak, celengan gitu kan, yang menggunakan plastik lah, kayak bodi-bodi motor juga bisa dipakai. Kalau kita tantangannya juga apa ya, nggak begitu ini sih. Tapi apa namanya, karena kebutuhan biji plastik ini di perusahaan itu sangat membutuhkan, jadi semuanya itu kadang nggak perlu kita iklankan, pasti ada yang nyari. Dan kita pun nggak pernah juga ngirim, selalu dijemput ke sini. Barang ini walaupun seberapa banyak pasti diambil. Nah, mungkin ya saat ini masih oke lah usaha ini. Ya kadang by phone aja melalui WA. Intinya kalau biji kita udah numpuk, udah cukup 1 truk, ya paling nggak 8 ton lah, kita kabari, dia langsung ambil. Oh ya kalau secara detailnya sih enggak Mak. Cuman kita tahu aja ini PT yang membutuhkan kayak mainan bola, mandi bola dia itu ya kan. Terus mainan celengan, mobil-mobilan anak-anak itu, paling itu paling. Kalau detailnya kita nggak pernah itu. Sementara ini belum ada ini, belum ada. Nggak ada. Mungkin kedepannya mungkin bisa jadi. Kalau sekarang kita kan masih baru di bawah 50 tonan. Tapi kalau udah mencapai di atas 100 nanti, ya mungkin agak kewalahan juga kita jual, mungkin bisa kita iklankan. Ya, mungkin kita juga gunakan juga berbagai kayak iklan tadi, semua ini kita lakuin.
Ya intinya untuk menunjang produksi inilah perusahaan. Pabrik ini baru berjalan lebih kurang 1 tahun lah. Dulu yang punya ide ini ada namanya Pak Asep Sabril, terus bersama temannya ada Pak Bambang, Pak Rudi juga, termasuk saya. Ya gimana caranya itu aja, biar sampah di sini bisa bisa berkurang lah ya. Jadi bisa ada hasil juga lah buat ini masyarakat sekitar. Sampai saat ini kita baru 31 orang. Ya, termasuk ibu-ibu nyortir yang di mesin sama yang sopir. Di 2019 kita itu baru mulai bentuk PT ini, cuman belum ada operasional. Jadi kita ada PT dulu, bangun gudang, instalasi mesin, baru kalau udah semuanya udah ini, baru kita jalan. Awal berjalan itu di 2024 di Maret ya. Oh pasti, kita nanti bakal ada peningkatan. Rencana kita mau bikin produksi lah sekalian. Jadi kita dari biji kita produksi lagi. Misalnya kebutuhan sekarang banyak kan belanja online ya. Buat buku-buku kemasan itu nanti kita bikin itu kayak PE peletekan yang bubble wrap ya. Ya kayak gitu. Nanti bakal kita kedepannya bukan kayak gitu nanti. Insya Allah kita adakan mesinnya nanti. Kalau untuk satu mesin itu kalau bahannya bersih ya itu bisa mencapai 1 ton satu mesin. Ya kalau 3 mesin ya 3 ton lah. 3 mesin. Ya tapi kalau bahannya kondisi sedang itu bisa 700 kiloan per mesin. Per harinya. Per harinya. Kalau untuk bahan baku seharinya itu kita dapat lebih kurang 2 ton. Bahan baku kita ambil dari PT Polytron bekas kemasan itu. Ada yang dari PT mobil listrik kayak Wuling ya kan. Dari Honda. Ya, macam-macam. Terus ada juga yang dari lapak-lapak kecil yang antar ke sini. Atau kualitas bahan bakunya? Oh ya ada. Kadang kalau kita hujan kita nggak ada pengambilan itu. Takutnya kalau bahan ini basah itu nggak bisa dimasak, nggak bisa jadi biji dia. Jadi ya kita harus benar-benar kering baru dimasak. Oh sebagian ada yang langsung, sebagian ada dipilah. Kita kalau dia campur kertas sama lakban itu kita buang dulu. Nggak semua bisa ya. Iya. Jadi ada yang perlu kita pilah dulu, ada yang langsung juga. Beda-beda. Jadi kita cuma 2 macam baru yang bisa, warna putih sama warna merah. Lain dari itu kita belum ada permintaan pabrik. Ya ada 2 macam aja kita di sini. Bisa. Kalau merah ya sedikit pemakaian pabrik. Lebih murah juga dia. Ya, dari awalnya barang ini kita dapat di harga macam-macam. Kalau kualitasnya itu bersih di angka 5.000. Kalau agak kotor ya bisa 4.000, bisa 3.500 lah paling ini ya. Tergantung tergantung kualitasnya lah. Kalau bagus ya harganya tinggi kita beli. Nah, terus kita masak itu kalau di sini mesin memakai panasnya itu di angka 230. Baru bisa dia lebur mesinnya. Kalau untuk penjualan kita juga bermacam. Ada kualitasnya yang bagus, mulai dari 14.000 per kilo, mulai dari 10.000 sampai ke 14.000 ya per kilonya. Kalau sekali ngambil itu biasanya orang pabrik itu bisa kalau udah cukup 1 truk
paling minim itu di angka 7 ton baru dia bisa bawa. Enggak, Oh enggak, bertahap. bertahap. Ya sesuai barang yang ini dulu. Barang yang masuk. Nah, kalau makin tambah juga karyawan. Kalau awalnya 5 orang, ya nambah lagi 3, tambah terus Pokoknya sampai 31. sampai 31 sekarang. Sesuai kebutuhan. Jadi Ya. mungkin saya tambahin lagi ya. Insya Allah mungkin. Ini aja. Sarannya lah. Intinya kalau dia ngambil yang jenis A, barang bagus, di angka kita kan jual di 13.000. Ya 3 kali, anggaplah 7 ton, berarti 13.000 kali 7 ton. Ayo berapa? Nggak tahu kan. Oh ada, di sini juga kita siapin mes. Bagi yang jauh-jauh tidurnya di sini. Nah, tapi rata-rata di sini pekerja yang tetangga kita semua, nggak ada yang dari luar. Oh, intinya kalau di sini asal cukup aja barang kita 1 truk 8 ton, telepon langsung datang orangnya. Ya. Oh, untuk mencapai 8 ton tadi kadang bisa 3 hari, bisa 4 hari. Kalau ada lembur lebih cepat lagi. Intinya pembeli ini siap kapan, Kapan sih ya ini? kapan aja dia siap. Ya kalau plan kedepannya ya pasti kita ini juga. Ya mungkin tiap-tiap daerah kita harus punya ini. Ya ikut membantu kebersihan pemerintah ini juga lah. Ya, plastik dan Lingkungannya plastik lah. banyak juga Iya. sebenarnya. Pesannya ya biar apa namanya, ya intinya bisa, mudah-mudahan bisa apa, mempekerjakan orang ya sebanyak-banyaknya lah, terutama masyarakat sekitarnya, gitu aja. Biar bisa hidup yang berkecukupan.